Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Harapannya teman-teman semua di sana dalam keadaan sehat walafiat ya. Walaupun kita masih dalam suasana COVID dan pembelajaran kita bertatap muka dengan daring, tapi tidak menutup semangat kita untuk terus berkarya. Nah, teman-teman, untuk sesi kali ini, seperti yang disampaikan oleh MC kita, yaitu Bu Maimunah, sekarang kita akan kegiatan workshop yang mana workshop ini akan diisi oleh seorang penulis kreatif. Ya, nanti Bapak akan bacakan biografi beliau. Ya, Bapak akan share screen terkait tentang biografi beliau. Baik, teman-teman semuanya, untuk pemateri kita atau narasumber kita kali ini, itu beliau bernama Kak Eka Wardana, ya, panggil Kak ya, karena supaya lebih akrab dipanggil Kak Eka Wardana. Kemudian beliau lahir di Jakarta 9 Mei 1971. Nah, ini alamat beliau. Barangkali teman-teman mau mendalami dunia menulis lebih dalam, ya, untuk guru-guru juga. Nah, bisa datang nih. Alamatnya di Jalan Dagogiri C1D Bandung. Nah, Bandung, Jawa Barat. Yang mau main, silakan. Kemudian, nah ini, atau teman-teman ingin berkirim pesan lewat email bisa. Ini ada alamat emailnya, yaitu rumahpensil@yahoo.com. Ya. Nah, kemudian, nah ini keseharian beliau. Keseharian dari Kak Eka Wardana, pertama beliau ini adalah seorang penulis. Ya, jadi keseharian itu sibuk menulis. Ya. Kemudian beliau juga hobi mendongeng. Jadi kadang beliau suka bercerita, mendongeng. Nah, kemudian beliau ini adalah owner dari lembaga Rumah Pensil Publisher. Nah, ini hasil-hasil karya dari Kak Eka Wardana. Ya, diantaranya beliau sudah menerbitkan kurang lebih hampir 300 buku. Kemudian beliau juga sudah membuat 4 film animasi. Nah, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol banyak dengan Kak Eka ya. Kemudian beliau juga pencipta lagu, salah satunya 6 lagu anak, dan mendapat pemenang kategori penghargaan Adikarya IKPI pada tahun 1998 dan tahun 1999. Ya. Dan nah ini moto hidup beliau. Life is wonderful. Oke, langsung saja teman-teman, untuk persingkat waktu kita berikan waktunya kepada Kak Eka Wardana. Assalamualaikum Kak Eka Wardana, sudah terhubung ya dengan kita ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih wajahnya belum terlihat. Nah, ini dia Kak Eka. Assalamualaikum Kak Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di rumah Kak ya? Apalagi di kantor? Lagi di rumah. Lagi di rumah, lagi WFH ya. Oke, Kak Eka, untuk persingkat waktu Kak, kita serahkan sepenuhnya waktu untuk penyampaian materi tentang menulis kreatif. Waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Kak Eka. Ya, nanti sampai jam berapa ya kalau sebelum mulai? Kita nanti untuk penyampaian materinya sampai jam 10.10, nanti akan sesi tanya jawab. Kurang lebih sekitar 30 menit untuk sesi tanya jawab. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wah, kayaknya senang banget nih ketemu dengan adik-adik dari SMP Islam Fitrah Al Fikri di Depok. Dulu kayaknya tinggal di Depok loh. Ada yang tahu SMP 3 Depok kan?
Saya tahu. Oh iya. Oh, tuh, ada yang Nah, tahu Kak tuh. Eka sekolah di mana? Sekolah kakakku, ibuku, Oh, dan iya. ayahku. Ya, alhamdulillah Kak Eka tinggal di Depok. Waktu SMP sekolah di SMP 3 Depok. SD-nya juga sempat di Jakarta sampai kelas 2. Kelas 3 pindah ke Depok di SD Negeri Mekarjaya 13 Jalan Merapi, Depok 2 Timur. Setelah itu SMA baru ke Jakarta. Nah, adik-adik, kita ngobrol tentang ini ya, menulis kreatif. Nah, adik-adik, jadi penulis asik loh. Waktu zaman kakak mungkin kita semua nulis yang ujungnya berbentuk buku ya. Seperti ini nih contoh yang kakak pernah tulis buku-bukunya. Salah satunya judulnya ini. Ada yang sudah pernah baca? Rasul tersayang. Ini dalamnya. Oh sudah ya, alhamdulillah. Ini berkisah tentang Nabi Muhammad SAW. Kemudian ini juga, tapi ini untuk anak-anak yang SD ya. Nah, Kak selain menulis juga senang gambar. Jadinya buku yang ini Kak tulis sambil gambar juga. Nah, cuma karena ini menulis kreatif ya. Nah, tapi juga ada anak yang senang bikin komik, tapi juga bisa menulis. Contohnya ini. Siapa yang udah pernah baca buku ini? Ada yang pernah baca? Atau yang ini? Nah, ini ditulis oleh komikus yang senang menulis. Jadi dia selain menggambar komik juga membuat ceritanya. Nah, penulis ini kebetulan anak sulung Kak, namanya Kak Via. Nah, Kak Via adalah waktu seumur kalian SMP pernah mendapat penghargaan komikus cilik berbakat nasional. Jadi adik-adik menulis itu benar-benar sesuatu yang mengasihkan. Nah, mungkin di zaman-zaman kalian nanti arahnya selain buku juga kalian kalau misalnya jadi penulis akan bisa menulis konten-konten digital. Oke, adik-adik ya. Oke, sekarang kita langsung aja ya karena waktunya benar-benar sangat terbatas. Sementara materinya sebetulnya sangat banyak nih. Kakak coba share screen ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terus kreatif cara cepat buat cerita pendek. Iya. Nah, adik-adik, ini riwayat hidup sudah ya. Nah, cara menulis kreatif. Ada yang kakak mau kasih tahu cara menulis kreatif, yaitu pertama, tulis K, kemudian R, kemudian E, kemudian A, kemudian T, kemudian I, dan kemudian F. Sudah selesai deh. Cara menulis kreatif gitu caranya. Kayak bercanda. Kayak, nah, kalau enggak ntar ngantuk lagi. Nah, terus kemudian jawab dulu nih, kakak pengen tebak-tebakan nih sama adik-adik. Nah, tebak-tebakannya gini, perhatikan. Ada ayam jantan raksasa, saking besarnya, itu kepalanya ada di Jogja, badannya ada di Bandung, ekornya ada di Depok. Pertanyaannya di manakah telurnya? Nggak ada telur ayam jago. Ya nggak ada lah, gimana? Nggak ada, kenapa? Karena oh iya. Kan dia ayam jantan, nggak bisa. Ya, karena ayam jantan. Oke. Sekarang bagus berarti perhatiannya konsentrasinya penuh nih. Sekarang tes lagi. Ada pohon yang aneh banget. Pohon ini berdiri di depan sebuah rumah yatim piatu. Pohon ini begitu aneh sehingga dia nggak punya daun, tapi buahnya banyak gitu. Aneh banget kan. Terus dahannya melilit-lilit, batangnya melilit-lilit. Nah, suatu hari ada seorang anak keluar dari rumah yang di depan pohon itu, terus naik ke atas pohon, nyik. Nah, ketika sampai di tengah-tengah, ini belum sampai ujung, terus ada seorang kakek-kakek datang, bilangin, jangan naik pohon. Anak itu kan kaget, kenapa kek? Kenapa aku nggak boleh naik pohon? Kata kakeknya, kalau naik terus, nanti ayah kamu bisa meninggal. Oh, kalau gitu aku turun aja kek. Jangan, kata kakeknya. Anak itu bingung, kenapa aku nggak boleh turun kek? Karena kalau kamu turun, nanti ibu kamu yang meninggal. Wah, gawat dong. Nah, pertanyaannya, anak itu harus gimana?
Nginep di pohon. Diam aja Turun, dia. Kenapa? turun. Kan yatim piatu. Pohon. Hai. Turun. Iya, kan yatim turun piatu. aja. Ambil buahnya terus turun, kan yatim piatu emang udah meninggal. Iya, benar. Oke. Oke, sip. Berarti konsentrasinya bagus. Oke ya. Karena rumahnya rumah yatim piatu, jadi anaknya terserah mau naik boleh, mau turun boleh, mau nginep boleh, terserah deh pokoknya. Kayaknya nggak tahu kalau dia anak yatim piatu. Oke ya. Nah, adik-adik, sekarang kita mulai nih. Kita langsung cepat aja ya. Apa itu kreatif? Coba kalian susun kata-kata ini menjadi sesuatu definisi. Apakah kreativitas itu? Kreatif adalah susun dari kata-kata yang sudah kakak kasih hal-hal baru yang kita sudah I know. Aku tahu. apa Menciptakan hal-hal baru yang dari sesuatu yang sudah ada. coba lagi. Menciptakan hal-hal baru dari sesuatu yang sudah ada. Oke. Kita coba lihat ya jawabannya. Menciptakan hal-hal baru dari sesuatu yang sudah ada. Jadi nggak benar-benar menciptakan benar-benar sesuatu yang baru banget karena itu sangat susah. Jadi misalnya sekarang mau menciptakan kereta api kan udah ada, tapi kita bisa menciptakan kereta api yang lebih canggih, kereta api yang lebih hemat bahan bakar dan sebagainya. Contohnya seperti itu. Jadi itu disebut hal yang kreatif. Kayak jadi kreatif itu bukan benar-benar menciptakan sesuatu yang baru, kue yang benar-benar belum pernah ada sebelumnya, wah itu sulit. Tapi misalnya kue bolu yang rasa apa yang tadinya belum ada, nah itu juga bisa disebut kreativitas. Jadi menulis kreatif adalah menulis cerita atau hal yang baru dari hal-hal yang sudah ada. Oke, jadi bukan sesuatu yang sulit sebetulnya menulis kreatif itu, hanya keluarkan ciri khas kamu. Kemudian jadi boleh buat cerita dari pengalaman yang sama dengan teman kamu nggak? Saya tanya. Kalau kreatif ya, boleh nggak? Boleh. Oke, boleh. Oke ya. Kemudian boleh buat tulisan setelah membaca cerita yang menarik nggak? Maksudnya, ceritanya asik banget nih misal, Harry Potter ceritanya bagus banget nih. Aku mau bikin tulisan A setelah membaca Harry Potter. Boleh nggak? Boleh. Jadi gampang kan, nggak susah-susah. Tapi yang tidak boleh adalah apa? Jiplak. Iya benar. Yang nggak boleh adalah menjiplak atau meniru mentah-mentah begitu saja. Oke ya. Jadi tips cara cepat membuat cerita pendek. Kalau cerita panjang nanti lama nih soalnya. Jadi kita buat cerita pendek aja dulu ya. Pertama, buat cerita tentang sebuah kejadian aja. Jadi misalnya cerita tentang ketika aku berwisata dan mengalami sebuah kecelakaan. Satu, itu aja kejadiannya. Nggak usah diceritain sebelumnya gimana, sesudahnya gimana, sampai akhirnya sampai akhirnya tua, jadi kakek-kakek dan meninggal. Nggak usah kayak gitu. Jadi ceritakan satu kejadian saja. Sehingga kita nggak susah-susah. Kalau terlalu panjang, nanti akan berhenti di tengah jalan. Dijamin deh sama kakek. Nanti begitu berhenti, mau mulai lagi susah. Ya, itu satu caranya. Nah, adik-adik siapin alat tulis atau laptopnya karena nanti ada tugas-tugas sedikit nih dari KK. Biar kalian setelah ini ada sesuatu yang bisa dikerjakan atau diingat-ingat. Biar nggak lupa ya. Termasuk yang ini boleh dicatat. Kemudian yang kedua, ada pesan yang disampaikan. Jadi kalau bikin cerita tuh ada sesuatu yang mau disampaikan apa sih? Misalnya, nggak boleh berniat jahat atau nggak boleh berniat buruk. Kalau sombong itu akhirnya begini. Jadi harus ada sesuatu yang disampaikan. Apalagi kita orang Muslim kata-katanya tuh harus mengajak kebaikan. Jadi kita diperintahkan Allah untuk berdakwah, mengajak orang lain pada kebaikan, mencegah yang jahat dan sebagainya. Jadi ada pesan yang disampaikan. Kayak tadi contohnya, misalnya nggak boleh sombong, nggak boleh melawan orang tua dan sebagainya, gitu. Atau belajar sedikit lebih rajin, atau berusaha sedikit lebih bersemangat, atau jangan murung terus dan sebagainya. Jadi dua itu saja tipsnya. Buat cerita tentang sebuah kejadian saja sehingga kalian bisa menyelesaikannya dengan cepat, nggak usah pusing-pusing nanti akhirnya gimana, habis ini gimana atau gimana. Dan setelah itu kalau bisa ada pesan yang disampaikan dong. Kalau nggak nanti orang bacanya gini doang ceritanya, nggak ada yang aku dapat gitu ya. Itu dua cara. Kemudian apa yang pertama dilakukan sebelum menulis, yaitu mencari
Sebelum menulis kita mencari cerita yang akan kita terbitkan. Oke, nih kakak kasih hurufnya ya satu. Mencari. Habis ini apa? Belum tahu juga? Belum. Mencari. Belum tahu juga. Ide. Edi. Edi. Yang benar. Benar jawabannya benar. Ide. Mencari Edi buat nanya pengalaman Pak Edi ya. Oke, jadi yang pertama dilakukan sebelum menulis adalah mencari ide. Oke? Inspiration, karena kalau nggak punya ide gimana kita bisa nulis ya kan? Nah, bagaimana cara mencari ide cepat dan kreatif? Mereka akan memperkenalkan berapa cara? 7 cara ya. Sebetulnya banyak sih, banyak banget caranya, tapi kesempatannya kayaknya sebentar, jadi kita mereka coba sampaikan 7 cara saja. Semoga ini bermanfaat ya buat kalian. Bismillah, kita mulai. Cara yang pertama yaitu dari pengalaman. Caranya cari pengalaman yang paling berkesan. Contohnya, paling seru, apalagi paling lucu, apalagi paling serem, apalagi paling indah. Pokoknya yang serba paling deh. Yang serba paling gitu ya. Pokoknya serba paling gitu. Cari pengalaman. Pengalaman bisa pengalaman kalian sendiri atau pengalaman dari orang lain. Dan lain-lain. Oke ya. Sekarang tugas pertama nih. Silakan tulis ya. Tulis ide dari pengalaman kamu. Misal, tentang pengalamanku menyelamatkan seekor anak kucing yang terlantar meski harus dikejar-kejar anjing galak. Nah, ini contoh ya, misal. Oke, jadi idenya cuma segini aja, satu kalimat aja, nggak usah panjang-panjang. Tulis pertamanya tentang apa. Udah siap ya? So, kayak kasih waktu sebentar untuk coba menulis pengalaman yang paling berkesan yang pernah kamu alami atau kamu dengar dari orang lain. Tapi nanti tokohnya boleh diganti. Oke? Ya, silakan. Dimulai. Udah. Udah, oke. Kalau yang belum, dikasih waktu sebentar lagi. Nah, pengalaman ini benar-benar bisa mengubah warna tulisan kita. Jadi orang yang banyak pengalaman kalau dia mau menulis itu bisa banyak banget yang ditulis. Jadi kalian kalau jadi anak itu berusaha mencari pengalaman sebanyak mungkin. Jadi kalau misalnya ada kegiatan camping nih, ikut gitu ya. Jangan diam aja di rumah. Kecuali kalau dalam keadaan pandemi sekarang ya. Misal ini kalau insya Allah nanti keadaan udah normal. Kalau misalnya ada kegiatan menginap di rumah Pak Guru misalnya gitu, ikut gitu ya. Jadi banyaklah beraktivitas, cari pengalaman. Ikut olahraga misalnya, ikut pertandingan misalnya. Nah, itu semua bisa jadi pengalaman yang ketika kamu alami, kamu bisa menulis misalnya klub kamu menang, tapi kamu bisa pakai sudut pandang klub lawan yang kalah misalnya. Oh, kalau aku jadi dia, gimana rasanya? Aku tulis ceritanya gitu. Oke ya. Tugas pertama selesai nggak selesai kita terusin ya karena masih banyak. Ya. Udah selesai? Oke deh. Karena cuma satu kalimat aja. Kita lanjut ke yang nomor 2. Jadi yang pertama kita bisa mencari ide dari pengalaman dan ini kayaknya yang paling mudah karena semua orang kan mengalami sesuatu ya, baik itu berkesan banget atau nggak terlalu berkesan tapi kita mengalami semuanya. Nah, itu kita bisa tulis. Jadi kalau misalnya mau menulis yang sangat bagus itu cari dari pengalaman yang sangat berkesan. Kalau mau punya pengalaman yang sangat berkesan, banyak-banyaklah mengikuti kegiatan bersama teman-teman atau yang lain, orang tua, saudara, dan sebagainya. Bahkan J.K. Rowling pun yang penulis Harry Potter, itu dia tulis ketika dari pengalamannya ketika menceritakan Harry Potter pada anaknya sebelum anaknya tidur. Jadi dari ketika J.K. Rowling dalam keadaan miskin, anaknya mau tidur, dia ceritain dulu dari
dari situlah timbul ide menulis Harry Potter yang kemudian sangat mendunia itu. Gitu ya. Oke. Kemudian nah, biar nggak pusing, biar nggak pusing, Kak Ika mau tanya lagi nih. Bola apa yang bentuknya kotak? Nggak ada. Bola dalam kotak. Bola dalam kotak. Ya, nggak ada lagi? Bola dalam kotak. Nah, bola yang bentuknya kotak adalah bola kang pintu. Belakang pintu maksudnya. Belakang Ya pintu ampun. maksudnya. Oke, sekarang tulang apa yang warnanya biru? Tulang dicat. Apa? Tulang dicat. Langit biru. Oh iya benar. Itu langit biru. Ya kalau langitnya warna biru. Oke ya. Kita terusin. Yang nomor 2, cari idenya dari mana? Dari imajinasi. Nah, caranya menambah dua hal yang biasa tapi nggak nyambung. Jadi ada satu hal biasa, tambah satu hal biasa, tapi dua-duanya nggak nyambung. Kita tambahin, paksain, sambungin gitu, nanti timbul ide imajinasi. Nah, maksudnya gini. Lalu diolah jadi hal yang luar biasa ya. Contohnya nih, contoh. Ada padang rumput. Ini kan ide yang biasa. Kita di mana-mana bisa deh kalau keluar kota sedikit ngelihat padang rumput, ngelihat lapangan, ngelihat apa, sawah menghijau dan sebagainya. Ini kan satu hal yang biasa. Kita tambahin dengan hal biasa juga, tapi nggak nyambung dengan padang rumput. Misalnya ini, gula. Padang rumput tambah gula. Jadinya apa? Ini kan Padang gula. Oke. Tiap kita bisa beda-beda nih, padang rumput tambah gula, ada yang jadi padang gula, ada yang jadi apa, ada apa. Kalau kayak imajinasi jadi kayak gini. Padang rumput yang rasanya manis seperti gula. Itu kan bisa jadi ide yang imajinatif, yang penuh hayalan untuk sebuah cerita pendek. Nah, misalnya gini, kalau ada idenya ini tulis ide. Tulis ide itu kan nggak usah panjang-panjang. Kalau ada padang rumput yang rasanya manis, maka sapi yang makan di situ susunya terasa lezat. Nah, padang rumput itu jadi terkenal ke seluruh dunia. Semua orang datang dari seluruh dunia ke tempat itu, tapi akhirnya padang rumput itu rusak dan tidak jadi manis lagi. Nah, pesannya apa? Pesannya jagalah lingkungan gitu ya. Nah, ini bisa ditulis jadi sebuah cerita pendek yang nggak usah susah-susah. Pokoknya habis itu cari ide lagi. Kalau menurut Kak gampang loh. Jadi kalau misalnya kalian lagi bingung nih, aku kayaknya mau nulis tapi nulisnya apa ya? Kalian lihat, oh ada sepatu, tulis sepatu, ditambah apa ya? Lihat lagi keluar, oh ada mobil lewat. Apa yang terjadi ketika sepatu dengan mobil disambungkan? Banyak banget idenya. Jadi misalnya mobil yang mengantarkan sepatu-sepatu yang baru dibuat ke tokonya. Tiba-tiba di jalan terjadilah banjir, sepatunya hanyut, sampai sepatunya akhirnya sampai ke tempat anak-anak miskin yang membutuhkan, misalnya kayak gitu ya. Jadi kalau kalian bingung, aku idenya gimana ya? Lihat aja dua hal yang nggak nyambung, yang biasa-biasa di sekitar kamu. Lampu belajar misalnya. Apalagi, oh cecak. Lampu belajar tambah cecak jadi apa? Wah, jadi kan pokoknya terserah kalian mau jadi apa, kayak tiap orang bisa beda-beda. Oke ya, dan jadi cara yang kedua adalah dari cara imajinasi. Nah, tugas kedua, tulis ide dari imajinasi kamu. Misal nih, kayak kasih contoh aja. Roti ditambah kemampuan berbahasa binatang. Jadinya apa? Silakan tulis. Tapi kalau kamu mau cari ide yang lain juga nggak apa-apa. Tulis dalam sebuah kalimat seperti kayak tadi ya. Silakan. Jadi setelah ini, karena kita sudah mengerjakan 2 tugas, kamu punya 2 ide untuk menulis. Oke. Kalau nanti qadarullah selesai sampai 7 ide, maka kalian punya 7 ide untuk ditulis setelah ini. Ya. Roti ditambah kemampuan berbahasa binatang, kayak Nabi Sulaiman gitu loh ya. Gimana tuh? Ada roti tambah kemampuan berbahasa binatang. Wah, kayaknya asik banget ya kalau dibikin cerita. Ya kan? Ada seorang anak yang bla 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 memakan roti bla 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 bla. Wah, akhirnya dia jadi kayak Tarzan dong. Oke. Udah ya? Udah. Sip. Oke, kalau gitu kita lanjut yang nomor berapa sekarang?
Tiga. Ya, oke. Idenya dari mana lagi nih? Yang pertama tadi dari pengalaman, yang kedua dari imajinasi. Nah, yang ketiga mengolah gambar. Wah, maksudnya apa nih, Kak? Oh, gambar diolah-olah. Kalau yang biasa diolah kan makanan, Kak, bumbu dan sebagainya. Oke, maksudnya gini adik. Maksudnya menggambar sesuai cerita. Bukan, karena nggak semua orang senang dan bisa menggambar, ya kan? Orang yang suka menulis nggak harus dia bisa menggambar, nggak harus. Kalau dia nggak bisa, ngapain dipaksain, ya kan? Nah, mengolah gambar itu caranya gini. Caranya, lihat sebuah gambar, lalu tanya dan jawab sendiri tentang siapa ini? Gambar siapa sih ini? Kita gambarnya nggak kenal. Misalnya ada gambar iklan di koran atau di majalah atau di buku gitu. Cover buku atau apa gitu ya. Siapa ini? Kemudian tanya lagi, mau kemana sih dia? Gitu ya. Kemudian, kenapa dia ke sana? Dari mana? Rumahnya ada di mana? Kemudian apa yang terjadi? Oh, gitu. Jadi ini mempercepat kita mencari ide. Karena kadang-kadang kalau ide yang benar-benar bagus itu bisa lama, bisa jadi alasan, aku nggak punya ide, aku nggak menulis. Nah, kalau sudah ketemu Kak, kalian harusnya nggak bilang gitu lagi, karena tadi udah dikasih tahu caranya. Ada dua hal sederhana, tambahin jadi sebuah ide, ya kan? Nah, ada gambar, ngeliat gambar di koran, atau kamu lagi main ke rumah teman, ngeliat ada gambar di rumah teman, gambar apalah gitu, kamu bisa dapat ide dengan mempertanyakan, siapa ini, mau kemana, mengapa, apa yang terjadi. Nih, contohnya seperti ini. Ini ada gambar ya, ada gambar nih misalnya. Nah, kita pertanyakan seperti tadi, ini siapa sih, mau kemana, apa yang terjadi, dari mana, mengapa, dan sebagainya. Contoh, kalau melihat gambar ini, kita bisa menuliskan ide, contohnya seperti ini. Oh, ini Om Fatan ngebut naik mobil. Kemana? Mobil baru ke puncak bukit. Ya kan? Ini dari sebuah gambar loh. Kemudian di puncak bukit ada temennya Om Fatan. Yang membutuhkan apa? Yang membutuhkan Om Fatan dong untuk membutuhkan pertolongan karena diculik gerombolan penjahat. Ini misal ya. Yang tinggal di hutan. Nah, berkat bantuan mobilnya Om Fatan ini yang tadi itu, yang bisa berubah menjadi tank, atau kalau kamu bisa berubah menjadi robot, atau mobilnya itu bisa terbang dan sebagainya, Om Fatan berhasil membebaskan temannya. Nah, bayangkan kamu bisa membuat sebuah cerita pendek tentang petualangan dari sebuah gambar orang naik mobil ke puncak bukit. Bayangkan, keren kan? Jadi kalau ngeliat sebuah gambar yang menarik, kalian bisa membuat cerita dari situ, karena dan tiap orang bisa beda-beda. Kalau kayak tadi idenya. Kalau kalian mungkin bisa jadi yang lain. Oke? Nah, sekarang kita cari ide. Tugas ketiga, tulis ide dari mengolah gambar. Gambarnya kayak kasih ya. Ada yang sudah pernah melihat gambar ini? Belum ya? Kayaknya pernah tapi lupa di mana ya. Ini gambar tentang sebuah rumah besar, ya bisa dibilang sebuah istana gitu ya, yang punya kaki, jadi dia bisa berjalan kemana-mana, dan punya baling-baling sehingga dia bisa terbang. Oke, sekarang silahkan tulis ide yang kamu dapat dari gambar ini, dengan mengolah gambar ini. Sebuah rumah terbang, yang bisa jalan juga, yang bisa kemana-mana. Siapa yang tinggal di situ? Mau kemanakah dia terbang? Apa yang terjadi kalau ketemu orang yang baik? Apa yang terjadi kalau ketemu presiden yang punya pasukan yang ingin menguasainya? Apa yang terjadi? Wah, banyak banget bisa ide yang dibuat. Silakan tulis satu kalimat aja. Ini adalah tugas ketiga. Jadi kalau kalian selesai dengan tugas ketiga ini, kalian sudah punya 3 buah ide yang nanti bisa kalian coba tulis setelah ini. Oke ya. Nah, gambar ini saya ambil dari film anime yang dibuat oleh Studio Ghibli yang judulnya Howl Moving Castle atau Istana Berjalan milik Howl. Ada yang sudah pernah nonton film itu? Udah, Pak. Udah ya.
Nah, Kak Eka senang Studio Ghibli karena ide-idenya luar biasa, keren-keren gitu ya. Gambarnya bagus, rapi, kemudian ada unsur-unsur pendidikannya. Oke ya, udah ya adik-adik ya, karena waktunya terbatas nih. Kita lanjut nih ke tugas, karena ada 7 loh, masih ada 4 lagi. Oh ya, kalau misalnya belum sempat selesai, nanti diselesaikan. Nah, biar nggak ngantuk lagi, jam segini kayaknya udah ada yang ngantuk nih kalau nggak begadang. Tebak gambar apa ini? Tangan. Sekarang. 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 Buaya, Lagi. Buaya. Apa? jambul ayam. Oh iya benar. Ya, ini adalah jambul ayam jantan apa? Benar sekali. Ayam jantan dong. Oke. Satu lagi ya. Ini gambar apa? Apa itu? Semut ketiban. Semut ketiban Ketiban. tawon. Ya, semut dipencet sama jari. Yang jarinya kukunya belum dipotong. Ya, kok gitu sih? Semut ketiban kan. Terserah yang Iya, bikin iya. gambar. Semut ketiban jari. Oh, Bukan, ya, itu ya. semut lagi gigit jari orang. Ya bisa, terserah deh. Oke ya, kita lanjut ke yang mencari ide keempat, yaitu dengar musik instrumental. Nah, tadi Kak Eka sudah dengar musikalisasi puisi yang sangat keren. Kak Eka setuju, itu keren banget. Karena tapi Kak Eka sarankan musiknya instrumental ya. Pertama, dari instrumental itu musik yang tanpa syair maksudnya. Karena dari instrumental kita bisa, kalau ada syairnya kita terarahkan oleh syair, oh jadinya begini ceritanya. Tapi kalau nggak ada syairnya, kita bisa berimajinasi dengan bebas. Caranya, saat mendengarkan musik instrumental yang bagus ya, pejamkan mata dan bayangkan cerita yang sedang terjadi. Tapi Kak Eka tidak menyarankan dangdut ya, jangan ya adik-adik ya. Musik instrumental yang bagus lah ya, yang keren gitu. Lalu tuliskan idenya. Oke, siap ya untuk tugas berikutnya? Lagu apa? Ya, lagu apa aja yang kamu suka, tapi jangan ada syairnya kalau bisa. Ya, kalau bisa musiknya belum pernah dikenal sehingga kamu idenya bisa bebas. Oh, ini musiknya keren nih. Tentang apa ya kira-kira? Oh, gitu. Ini contohnya nih, supaya lebih jelas kita kerjain aja tugasnya. Tugas keempat, tulis ide dari mendengarkan musik instrumental. Kak dengerin musiknya ya. Kalian dengarkan, lalu buat ide dari musik yang Kak perdengarkan ini. Siap? Mungkin ada yang udah pernah dengar, tapi mungkin sebagian belum. Nih ya, Kak dengerin ya. Mudah-mudahan kedengeran. Nggak kedengeran. Gak kedengeran, Pak. Nggak kedengeran. Kelihatan sih. Kelihatan sih. Share sound belum? Nggak kedengeran ya? Iya, iya. Nggak tahu, ngeplay aja nggak tahu. Ada share komputer sound. Oh iya, harusnya di-share dulu. Oke lah, pokoknya karena waktunya terbatas, kira-kira gitu. Jadi nanti untuk yang tugas 4 ini nanti dikerjakan kalau ada waktu di rumah, dengerin musik yang instrumental. Ini cara cepat aja ya adik-adik, karena ini cara kreatif loh. Kalau benar-benar nyari cara ide yang benar-benar buat cerita yang bagus, yang panjang, itu ada lagi caranya. Tapi ini cara-cara kreatif aja. Karena kita kan masih pemula nih. Ketika masih pemula, tulis apa yang kita nggak usah mikir cerita yang nanti kira-kira keren banget, nggak usah gitu. Latihan dulu. Banyak. Nanti dari latihan itu kalian akan dengan sendirinya akan timbul ide yang banyak. Oke ya, kita lanjut aja deh. Kalau nggak bisa didengerin. Oke, yang kelima, melanjutkan cerita. Melanjutkan cerita gimana nih maksudnya? Kan kita bikin cerita, kok melanjutkan cerita? Maksudnya gini, caranya bila membaca atau mendengar cerita, berhenti di tengah jalan. Kan kalau baca cerita, kita asik banget ya. Coba paksakan untuk berhenti tengah jalan, terus apa? Terus lanjutkan menurut cerita kamu sendiri. Nah, nanti kamu bisa bandingin. Oke, nanti Kak ceritain. Nanti kamu bisa bandingin cerita yang aku buat dengan cerita aslinya keren mana ya. Nah, misalnya gini. Oh, oke deh. Jadi, kalau ada sebuah cerita, ini langsung dikerjakan idenya aja.
Kak mau sampaikan sebuah cerita, nanti berhenti di tengah-tengah, kemudian kalian lanjutkan sendiri idenya ya. Ada permaisuri mengirim surat buat raja yang tengah berada di medan perang. Berarti raja suaminya permaisuri dong, udah tahu kan semua. Nah, suratnya tulisannya gini, suamiku, aku telah melahirkan. Oh, rupanya ketika raja berperang, permaisurinya sedang mengandung. Nah, ketika di medan perang, permaisuri melahirkan. Dia nulis surat isinya gini, suamiku, aku telah melahirkan anak laki-laki yang sangat tampan. Oke? Nah, Terus? di tengah jalan, surat itu diubah oleh siapa nih? Oleh kurir yang membawanya. Rupanya kurir ini tokoh jahat nih adik-adik. Diubahnya gimana? Nah, diubahnya gini. Tulisannya diganti jadi, suamiku, aku telah melahirkan siapa? Anak laki-laki berkepala lembu. Tahu nggak lembu? Sapi. Oke. Nah, kalian ini ada ceritanya kelanjutannya, tapi kalian coba tuliskan kira-kira apa yang terjadi selanjutnya. Nah, pas lagi seru-serunya kalian berhenti nih. Ya, ditulis idenya aja, satu kalimat aja nanti. Anak itu tumbuh menjadi lembu suro. Lembu nah, suro. nanti setelah ditulis kalimatnya, setelah tulis idenya, kalian nanti bisa lanjutkan setelah ini. Nggak mungkin diselesaikan sampai selesai dong sekarang ya kan. Tulis idenya. Oh, kalau gitu kayak tadi tuh, nanti anak itu tumbuh jadi lembu suro. Oke, tulis aja sampai situ. Nanti kalian teruskan setelah itu cerita benerannya. Lembu suro tuh gimana sih? Apa dia melawan ayahnya? Apa dia akhirnya menangkap si kurir yang jahat? Terus kurir jahat itu kenapa mengubah tulisan, apa dia dendam, apa dia pengen menjadi raja, atau gimana, atau dia gimana gitu. Kurir itu melarikan dirinya ke Gergovia di Galia, terus si lembu suro itu mengejar si kurir itu yang ada di wilayah Galia. Oh, Prancis. Oke. Itu salah satu contoh ya. Oke ya. Oke, nah sambil nyari ide, Kak mau kasih tahu cerita aslinya, judulnya adalah Si Kembang Seroja. Jadi Si Kembang Seroja ini adalah permaisurinya. Cerita ini berasal dari cerita tradisional Tiongkok. Nah, Kembang Seroja menulis seperti itu, kemudian sama kurirnya diubah kayak tadi. Nah, rajanya bilang gini, nggak apa-apa permaisuriku. Kan ada yang ngebayangin, oh rajanya marah gitu ya. Terus dia mengusir permaisuri. Enggak, ternyata rajanya baik. Dia bilang, nggak apa-apa permaisuriku, tunggu sampai aku pulang. Nah, si raja nulis surat kepada permaisurinya, nggak apa-apa, tunggu sampai aku pulang. Di tengah jalan, si kurir itu mengubah lagi kata-katanya. Jadi, pergi kamu, jangan tinggal di istana lagi. Nah, jadi si Kembang Seroja pergi dari istana. Jadi ketika raja pulang, bingung, loh, kan aku suruh tunggu, tapi dia malah pergi. Gitu ya. Terus Kembang Seroja bingung, suamiku kan baik, tapi kenapa menyuruh aku pergi? Wah, ini gara-gara kacau gara-gara si kurir. Nah, kisah selanjutnya panjang adik-adik. Jadi kalian bisa hayalkan sendiri atau penasaran cari sendiri ceritanya, googling ya adik-adik ya. Oke. Nah, kemudian yang keenam, cara mencari ide cepatnya adalah melanjutkan film. Mungkin ini cara yang paling asik nih. Caranya, saat menonton film yang menarik, berhenti di tengah-tengah cerita, lalu tulis kelanjutan ceritanya. Menurut versi kamu sendiri. Oke ya? Kayak cerita menggantung tadi. Sekarang buat filmnya menggantung dan lanjutkan menurut versi kamu sendiri. Contohnya langsung aja kita ya kerjakan tugasnya. Tugas 6, menulis ide dari melanjutkan film. Nah, film ini saya akan putarkan, semoga bisa terlihat, walaupun mungkin suaranya nggak kedengeran ya, tapi suara nggak terlalu penting lah. Oke, nanti kalian lanjutkan ide dari film ketika film ini berhenti ya. Selamat menyaksikan.
Oke, adik-adik. Jadi gitu ceritanya. Ada yang udah pernah nonton film ini? Enggak. Belum ya. Ini juga dari Oh. Studio Ghibli, judulnya Arrietty ya, tentang seorang anak perempuan kecil ya, cuma segede jari bersama orang tua dan kehidupan ketika dia menjadi orang kecil. Nah, apa yang terjadi selanjutnya? Silahkan kalian tulis idenya. Ya. Imam patah-patah. Oke ya. Nah, selanjutnya kita langsung ke bagian yang terakhir. Nah, nanti kalau belum selesai nggak apa-apa, nanti bisa setelah ini dikerjakan ya. Tugas yang ke-7, sebelumnya kayak kamu kasih ini dulu nih, tebak-tebakan nih. Ada 6 potong gambar, A, B, C, D, E, F. Nah, gambar ini gambar apa? Jadi A itu ditaruh di ini puzzle ya, disusun menjadi sebuah gambar utuh. A ditaruh di nomor berapa? Pesawat yang bisa B, pesawat yang bisa terbang, kapal yang bisa terbang. Nah, coba kamu taruh puzzle A itu ditaruh di kotak nomor berapa? B di kotak 5. nomor berapa? Oke, kita yang A ditaruh di nomor berapa? Kayaknya 5. 5. Yakin? 5 ada 5. Enggak tahu. 4. 4 apa 5? 4. 4. Oke. 4 atau 5? Sekarang yang B. 5. Nanti jawabannya kita lihat. Sekarang yang B ditaruh di mana? Nomor berapa? 6. C3. 3. Terus C? C3. F2. D1. Di kotak D1. nomor D1. 1. E di kotak nomor D1. E. E3. Ya. F. Enggak dong. Oke deh. Sekarang kita lihat jawabannya ya. E6. Oke, kita lihat jawabannya. Ini dia. Nah, bener nggak? Bener nggak? Oke. Nah, pelajarannya apa nih? Kapal yang bisa terbang. Ya, kapal yang bisa terbang. Nah, kalau kalian pelajarannya gini, kalau kalian menyusun puzzle tanpa melihat gambarnya lebih dulu, itu ternyata sulit banget. Nah, kalau menyusun puzzle, kalian harus tahu gambar puzzle-nya seperti apa sih. Nanti kalian bisa susun. Itu baru 6 potong loh. Dan gambarnya masih kotak-kotak lurus. Kalau puzzle beneran kan bentuknya udah nggak jelas ya. Lengkung-lengkung, kemudian ada banyak, mungkin ada puluhan atau ratusan. Nah, seperti juga hidup kalian ini nanti ke depan. Hidup kalian itu seperti menyusun potongan puzzle. Kalian mau jadi apa sih? Jangan nyusun tiba-tiba jadinya berantakan. Nah, kalian susun dulu. Aku mau jadi apa nih? Pertama harus jadi orang soleh udah pasti. Setelah itu mau jadi apa? Mau jadi dokter, mau kuliah di sini atau mau jadi gitu ya. Jadi susun dulu gambaran hidup kalian ke depan. Oh, nanti 10 tahun lagi, 20 tahun lagi aku mau jadi seperti ini. Gitu. Oke ya? Oke. Nah, yang terakhir, yang ke-7. Jadi sudah ada 6 cara mencari ide. Nah, ini yang terakhir. Yang ke-7 adalah membuat 2 tokoh yang bertentangan. Caranya, buat 2 tokoh yang sifatnya bertentangan, lalu buat cerita ketika keduanya bertemu. Contoh ya. Contoh, ini ada tokoh. Kasih nama, misalnya si Palalabu. Namanya Pumpkinhead. Ya, kepala labu kan sama artinya. Pumpkinhead, kepala labu. Nah, sifatnya ceria dan penolong, oke ya? Nah, ini satu tokoh. Kemudian cari tokoh lain. Ini namanya Robbie Rotten. Sifatnya pemarah dan suka mengganggu. Apa yang terjadi ketika keduanya bertemu? Nah, itu bisa jadi ide cerita. Kalian bisa ambil
Bisa ambil contoh dari mana saja, atau tokoh dari mana saja. Ada gambar menarik. Walaupun kalian nggak kenal tokohnya, kalian bisa bayangkan, oh, aku mau kasih nama tokoh ini, namanya si ini, sifatnya kayak gini. Nah, misalnya contohnya, bila Pala Labu dan Robbie Rotten bertemu, mereka akan saling melawan. Robbie Rotten selalu mengganggu yang lemah, sedangkan Pala Labu selalu menolong mereka. Suatu hari, mereka bertemu di pasar malam yang ramai. Robbie Rotten menculik seorang anak dan bersembunyi di rumah seram. Rumah hantu ya maksudnya, yang banyak hantu-hantu palsu itu loh. Nah, kemudian Pala Labu berusaha menolong. Apa yang terjadi selanjutnya? Jadilah cerita pendek yang seru, ya kan? Nah, itu cara ketujuh, mencari idenya. Sekarang tugasnya adalah coba tulis ide dari dua tokoh yang bertentangan berikut ini. 1, 2. Ya, silakan. Kasih nama sendiri, kasih sifat sendiri ya. Jadi setelah ini kalian kalau dikerjakan semua sudah punya 7 ide yang bisa diolah menjadi cerita-cerita pendek yang asik deh. Nah, gitu ya. Oke. Ya, waktunya sudah mau habis nih. Kakak mau minta sedikit waktu lagi untuk menyampaikan apa yang harus kita lakukan setelah membuat ide ya. Jadi ini coba setelah menulis ide, lalu apa? Maaf ya adik-adik, proses tadi dicepetin, nggak sempat ngasih waktu kalian berpikir untuk menulis ide yang bagus, tapi nggak apa-apa. Yang penting kalian tahu dulu. Lalu setelah menulis ide, lalu apa? Menuliskan U L A R. Menulis apa? Ular. Alur. Alur. Iya, yang benar adalah menulis Alur cerita. Iya, kenapa kita harus menulis alur dulu, nggak langsung nulis ceritanya. Jadi aku ada ide langsung tulis. Kalau kayak sarankan jangan langsung ditulis, tapi tulis dulu alurnya. Alurnya itu maksudnya jalan ceritanya. Karena kalau nggak nulis alur, nanti begitu kalian selesai, misalnya, aduh aku pengen kamar mandi dulu, atau aku pengen sholat dulu nih, udah waktunya sholat, atau aku harus makan dulu. Begitu kalian mau mulai lagi, kemungkinan besar kalian akan kesulitan meneruskannya. Karena tadi idenya apa ya, lupa gitu. Tapi kalau menulis alur kita jadi ingat. Contohnya ya, alur jalan cerita. Nah, ketika mendengar musik yang tadi bersemangat, yang tadi nggak bisa didengerin itu musiknya musik bersemangat, mereka punya ide kayak gini misalnya. Tentang 3 orang anak laki-laki yang diberi amanah ayahnya sebelum meninggal, yang meninggal ayahnya ya, untuk memindahkan tanaman bunga kesayangannya ke puncak gunung. Ternyata hanya 1 anak yang berhasil. Kedua anak yang lain nyerah. Nah, ini baru tulis ide, ya kan? Lalu kita tulis alurnya. Alurnya seperti ini. Nah, sebelum meninggal, seorang ayah yang miskin meminta ketiga anak laki-lakinya memindahkan bunga kesayangannya ke puncak gunung. Itu 1 langkah, 1 alur. Alur pertama. Alur keduanya, 1 anak menyerah setelah melihat gunung yang begitu tinggi, 1 anak menyerah di tengah jalan dan memilih hidup nyaman di tempat yang indah di lereng gunung. Oh, ternyata di lereng gunung ada tempat yang nyaman banget, adem, ada kolam ikannya, banyak pohon buah-buahan. Dia memutuskan pemandangannya indah, dia memutuskan untuk tinggal di situ aja, nggak mau naik terus. Nah, tapi hanya tinggal 1 anak terakhir yang terus berjuang sampai ke puncak gunung. Saat ia menanam, ia mendapat peti harta yang sangat berharga. Nah, itu ide ya. Alurnya cuma 3 aja, 1, 2, 3. Kalian bisa bikin banyak sih. Pokoknya harus sampai selesai. Setelah itu baru tulis ceritanya. Contohnya gini. Setelah menulis alur, lalu tulis cerita. Mulailah menulis. Jadi tahapannya, 1 mencari dan menulis ide, 2 menulis alur, 3 menulis cerita. Gampang kan? Cuma 3. Nulis ceritanya contohnya gini. Pagi itu amat menyedihkan bagi Kanu dan kedua adiknya, Kuru dan Ahmad. Sebab ayah mereka sedang bersiap meninggalkan dunia ini. Sebab ayah mereka akan meninggal dunia. Sebab ayah mereka sedang sekarat. Pokoknya kalian bisa menulis hal-hal yang seperti itu. Kemudian, para putraku, panggil sang ayah dengan suara terputus-putus. Ya dong, masa orang meninggal, para putraku bentak ayahnya kan nggak mungkin. Jadi harus disesuaikan dengan suara terputus-putus atau tersendat-sendat. Nah,
setelah ayah wafat nanti, pergilah kalian ke gunung ujung tanduk. Wah, berarti kebayang sama kita gunungnya tajam nih puncaknya gitu ya. Bawalah bunga mawar kesayangan ayah dan almarhum ibumu. Tanamkan bunga itu di puncak gunung, nak. Berjuanglah menghindari hewan buas dan bertahanlah dari badai dan kabut. Bila sanggup melakukannya, kalian akan menemukan kebahagiaan di puncak gunung itu. Ini ada tipe nih sedikit. Di puncak gunung itu. Nah, terus gimana gitu. Kalau kalian sudah membuat alur, itu dijamin insya Allah akan selesai. Karena kalian sudah tahu akhirnya mau kayak gimana, yang serunya kayak gimana, dan sebagainya. Nah, dari KK, demikian dulu ya adik-adik, karena waktunya sudah habis. Jadi, KK ringkas sedikit. Jadi, menulis sesuatu yang kreatif itu bukan sesuatu yang benar-benar baru. Karena kalian bisa menulis dari pengalaman, dari imajinasi, dari bahkan dari ngeliat gambar, ngedengerin musik, ada cerita, kalian putus ceritanya, kalian terusin sendiri, kalian ganti tokohnya, kalian ubah jalan ceritanya. Ini cara-cara kreatif aja adik-adik ya. Nah, kemudian seperti hal-hal yang tadi, ada 7 poin. Kemudian setelah menemukan ide, tulis idenya dalam sebuah kalimat, satu kalimat. Setelah itu buat alurnya. Alurnya minimal 3 alur lah ya, biar seru. Karena kalau cuma 2 alur, ternyata terlalu singkat dan nggak ada konfliknya gitu ya. Nah, setelah itu baru kalian menulis sampai selesai. Ceritanya cerita pendek aja, nggak usah kejadiannya banyak-banyak, cukup satu kejadian aja, misalnya tentang anak yang berjuang mencapai puncak gunung. Udah sampai situ aja, nggak usah nanti akhirnya dia meninggal kayak gimana, akhirnya sebelumnya kayak gimana, nggak usah kayak gitu. Nah, demikian dari KK, semoga bermanfaat. Sekarang saatnya sesi tanya jawab. KK kembalikan kepada Bapak moderator. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Eka atas penyampaian materinya. Walaupun waktu kita singkat ya, tapi alhamdulillah tidak teman-teman bisa menangkap ya poin-poinnya, ide-ide yang Kak Eka berikan kepada teman-teman semuanya, kepada kita semua selaku peserta. Baik, kita masih ada waktu. Sekarang kita lanjut ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya kepada Kak Eka, misalkan Kak, bagaimana caranya untuk dapat meningkatkan semangat dalam menulis gitu, atau hal-hal lain yang berkaitan tentang menulis kreatif, Bapak persilahkan. Mungkin untuk sekarang kita buka termin pertama untuk 3 penanya dulu ya Kak Eka ya, nggak apa-apa ya? Ya. Kita coba untuk 3 penanya dulu, silakan. Yang ingin bertanya teman-teman boleh lewat kolom chat, boleh kalau memang malu-malu untuk menyampaikan. Oh, ini ada nih yang mau bertanya. Ya. Kai siapa nih? Kailananda. Kak. Oh ya, Kailananda. Silakan. Mau Silakan. bertanya ke Kak Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Kailananda Mursyafa, berasal dari SMP IT Nurul Fikri. Kak, kalau untuk langkah-langkah penerbitan buku yang sebenarnya misalnya kayak mau diterbitin ke toko buku yang gede kayak Gramedia tuh caranya gimana? Ya, kakak langsung aja jawab ya, kayak panggilnya Kaila ya. Iya. Ya, jadi Kaila harus lihat dulu, penerbit itu punya tipe-tipe buku. Nggak semua penerbit sama. Ada penerbit yang menerbitkan hanya buku-buku Islami. Ada penerbit yang menerbitkan hanya buku-buku umum. Jadi Kaila mau yang mana nih? Jadi pilih dulu penerbitnya sesuai dengan tulisan kamu. Jadi kalau misalnya Kaila pengen nulis cerita petualangan remaja Muslim misalnya, berarti harus cari penerbit Muslim yang menerbitkan buku fiksi. Fiksi itu buku imajinasi ya, bukan buku sejarah, bukan buku pelajaran. Yang juga menerbitkan buku fiksi tentang remaja. Jadi cari dulu penerbit yang pas gitu. Lalu setelah itu, kalau bisa Kaila amati dulu, oh kalau udah ngincer nih satu penerbit, kayaknya dia buku-bukunya seperti ini nih ceritanya. Jadi kamu buat yang kira-kira nggak jauh dari jumlah halamannya, tema-tema ceritanya gitu ya, tentang petualangan misalnya kayak gitu. Yang kebetulan sesuai dengan ide kamu. Nah, baru setelah itu kamu coba tawarkan langsung ke penerbitnya. Kalau dulu KK belum zamannya online, KK datang sendiri ke penerbitnya nawarin buku ya, pakai surat terima dan sebagainya. Kalau sekarang mungkin sudah bisa
dengan cara online. Tapi jangan putus asa. Kalau misalnya ditolak nih, karena kayaknya juga sendiri sering ditolak gitu ya. Cari lagi penerbit yang lain. Jadi masukin naskahnya ke beberapa penerbit sekaligus, 5, 4, 3 gitu ya. Jadi mungkin salah satu di antaranya akan ada yang menjawab dengan baik. Dan kemudian kalau misalnya sambil menunggu, itu jangan berhenti menulis saran KK, karena menulis itu adalah bagian dari ekspresi kita, melatih pikiran kita. Nggak masalah sebetulnya buku kita mau diterbitkan atau apa, itu sudah ditakdirkan sama Allah, buku kita nanti terbit, buku kita ditunda dulu terbitnya. Yang penting kamu semangat dulu nulis. Dan satu cara kalau mau menulis yang serius nih, kalau tadi kan nulisnya tentang cerita pendek, cara nyari ide kreatif dan banyak. Tapi kalau benar-benar mau serius menjadi seorang penulis, saran kayak satu aja sebenarnya caranya, yaitu seperti yang tadi dibacakan ayat Quran, Al-Quran surat apa tadi? Surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi banyaklah kamu membaca dan membaca yang baik-baik gitu, jangan baca yang jelek-jelek. Jadi banyaklah membaca, karena kayaknya modalnya cuma baca doang. Waktu kecil tuh banyak banget baca buku tukeran. Kalau misalnya beli komik nih ya, baca apa aja termasuk komik. Beli komik nih, kayaknya nggak punya uang buat beli yang lain, padahal kayaknya pengen. Nah, teman kayaknya punya tukeran, tukar pinjam segala macam. Kemudian ke perpustakaan dan sebagainya. Kalau sekarang kan lebih mudah tuh, bisa online, baca apa segala macam gitu ya. Walaupun hati-hati nanti radiasi kalau kebanyakan. Radiasi ke mata. Jadi saran kayak gitu, kamu bisa lihat dulu penerbit mana, atau misalnya kamu buat dulu ceritanya, nanti kamu cari penerbit yang cocok, itu juga bisa. Tapi mungkin untung-untungan nih kalau misalnya ceritanya nggak ada penerbit yang cocok, ya agak sulit juga nerbitinnya. Tapi saran kayak berusaha, kemudian cari penerbit yang mau menerima karya-karya pemula juga, biar gampang diterbitkannya. Karena terbukti ada sebuah penerbit yang membuat menerbitkan karya-karya anak-anak gitu, yang lebih kecil dari Kayla bahkan, dan semuanya laku gitu toko buku. Nah, kira-kira cari penerbit yang tipe-tipe seperti itu, insya Allah ya Kayla ya. Tapi kalau misalnya mau serius menerbitkan buku, banyak membaca, banyak melihat, banyak bertanya gitu. Makasih Kak. Iya, sip. Baik, terima kasih Kayla ya, panggilnya ya, atas pertanyaannya. Jadi insya Allah udah paham ya, udah tahu ya alurnya ya. Iya Kak. Baik, kita lanjut teman-teman yang lain yang ingin bertanya, silakan bisa mengajukan pertanyaannya, boleh raise hand seperti tadi, atau kalau malu-malu untuk berbicara boleh lewat kolom chat, nanti biar kita bacakan pertanyaannya. Silakan teman-teman, masih ada 2 pertanyaan lagi, masih ada slot 2 pertanyaan. Kalau tadi pertanyaan pertama tentang bagaimana cara menerbitkan buku, ya. Mungkin pertanyaan-pertanyaan lain boleh tentang menulis kreatif. Silakan teman-teman. Kak. Ya. Audrey. Kalau kita mau nulis buku terus diterbitin, itu gimana caranya ya? Oke, ya ini sebetulnya sama seperti yang tadi Kayla tanyakan. Jadi Audrey, pertama buat dulu ceritanya, kemudian atau misalnya Audrey, ada nih kok penerbit yang suka menerbitkan karya-karya yang aku suka ya, misalnya cerita tentang petualangan anak-anak muslim misalnya. Aku mau nulis, nanti aku tawarkan ke penerbit itu juga bisa. Jadi Audrey tahu kan, ada penerbit-penerbit yang menerbitkan buku-buku yang misalnya Audrey sukanya nulis apa nih? Kalau misalnya sukanya komik, ya cari penerbit yang suka nerbitin komik anak-anak. Kalau Audrey suka nulis cerita-cerita menarik, atau cerita-cerita indah, atau cerita-cerita lucu tentang anak-anak muslim misalnya, Audrey cari penerbit yang menerbitkan karya-karya seperti itu. Nah, jadi Audrey jalan-jalan dulu ke toko buku. Kalau mau lebih ada uang sih bisa beli contohnya. Oh, ada penerbit yang karyanya bukunya aku suka nih. Aku kayaknya bisa nih bikin buku seperti ini. Aku beli dulu satu jadi aku tahu cara nulis yang bagusnya kayak gimana di dalamnya. Tokohnya dan ceritanya tuh ada berapa banyak, panjangnya kira-kira berapa halaman. Setelah itu kamu buat bismillah. Setelah itu kamu tawarkan ke penerbitnya.
mungkin sekarang cara menawarkannya bisa online gitu ya. Cara berkomunikasinya bisa online. Ya, Audrey ya. Oke, semangat. Iya. Ya. Terima kasih Audrey atas pertanyaannya. Tinggal satu lagi nih. Nah, silakan masih dibuka untuk satu penanya lagi. Tadi 2 pertanyaan masih tentang cara menerbitkan ya. Wah, bisa jadi teman-teman tuh udah jago nulisnya nih Kak. Cuma tinggal nyari cara menerbitkannya gimana nih ya. Iya. Iya. Oke, teman-teman. Silakan. Ya, ada siapa lagi nih? Tadi ada yang siapa ya? Siapa? Hana. Kita perkenalkan namanya dulu Kak. Hana. Hana ya. Saya mau bertanya. Ya. Ya, silakan. Kalau misalnya bikin buku cerita gitu kan animasinya gambarnya gimana Kak? Oh iya. Hana suka gambar nggak? Suka. Oke. Nah, keren kalau misalnya senang menulis cerita, senang juga menggambar, ya hampir kayak lah. Jadi kalau kamu menulis cerita, senang gambar, nanti arahannya bisa buat komik juga kayak Kavia ya, anaknya kayak. Nah, kamu nggak usah pusing mikirin gambarnya, karena nanti itu urusannya si penerbit. Jadi Hana buat aja ceritanya, nanti gambarnya dibikinnya sama penerbit, nggak usah pusing. Kecuali kalau Hana mau buat komik, ya baru kamu bikin komiknya. Nah itu jadi penerbit yang akan menilai gambar kamu. Kalau Hana nggak buat gambarnya, nggak masalah, buat aja ceritanya. Nanti si penerbit itu punya yang namanya ilustrator, yang seneng, yang orang yang bertugas menggambar naskah-naskah yang masuk ke penerbit tersebut untuk diterbitkan. Atau juga kadang-kadang penerbit itu punya komikus, jadi orang yang menggambar komik-komik yang mau diterbitkan sama si penerbit. Komikus juga atau ilustrator juga ada yang bekerja di luar penerbit, jadi dia bekerja untuk beberapa penerbit sekaligus tergantung order yang dia terima. Misalnya jadi penerbit A, ada kerjaan nih dia kerjain yang penerbit A. Terus ada dari penerbit B setelah itu, dia kerjain dulu yang penerbit B. Jadi itu juga bisa jadi gambaran bagaimana nanti kalian kalau yang senang menggambar nih, ada yang mau jadi komikus, ada yang mau jadi ilustrator, itu bisa begitu. Jadi bisa bekerja di rumah sekarang itu caranya. Apalagi kalau anak perempuan ya, aku mau di rumah aja karena aku kan perempuan misal gitu ya. Bisa gitu. Jadi kerjakan, Kakak punya teman namanya waktu kerja dulu di penerbitan namanya Kak Dio. Oh, Dio Tami. Dio Tami itu anak ITB seni rupa, jago banget gambar dan kerjanya di rumah. Dulu waktu belum nikah kerja di penerbitan, setelah nikah dia kerja di rumah, tapi gambarnya tidak berubah, tetap bagus gitu, tetap keren. Jadi itu intinya. Jadi kalau Hana mau buat cerita, gak usah pusing mikirin gambarnya Hana. Buat aja ceritanya, kasih ke penerbit, nanti penerbit yang akan membuat gambarnya. Gambarnya itu mau kayak gimana, mau covernya mau kayak gimana, mau ada berapa dan sebagainya itu diserahkan kepada penerbit. Gitu ya, Hana ya. Iya. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama. Jadi gitu ya. Jadi kalau kita tidak jago menggambar ya Kak ya, itu nggak apa-apa. Tulisan kita berikan ke penerbit, nanti penerbit yang akan membuat gambar gitu ya Kak ya. Iya. Entah itu dari background atau mungkin dari cover gitu ya. Kita serahkan ke penerbitnya. Baik, teman-teman. Nah itu tadi 3 penanya untuk season ini. Sebelum kita tutup atau kita akhiri, adakah yang ingin bertanya lagi? Satu penanya lagi dari teman-teman audiens. Silakan, masih dibuka untuk satu penanya lagi. Kalau memang ada yang masih ingin ditanyakan. Tidak ada ya, kayaknya nggak ada lagi nih. Oke, Kak, sebenarnya tidak ada pertanyaan lagi nih ya dari teman-teman. Baik, teman-teman semuanya dan Kak mohon izin, saya akan menyimpulkan apa yang tadi disampaikan sama Kak. Semoga tidak keliru ya apa yang saya simpulkan. Jadi teman-teman semuanya, cara cepat untuk kita membuat cerpen atau cerita pendek itu ada 2. Pertama, buatlah cerita tentang sebuah kejadian saja. Dan yang kedua, ketika kita sudah punya ceritanya, harus ada pesan yang dapat tersampaikan gitu kepada pembaca.
Kemudian, bagaimana cara kita untuk dapat mencari ide yang cepat? Itu tadi ada 7 poin atau ada 7 cara. Yang pertama, pengalaman yang paling berkesan itu bisa dijadikan ide untuk kita cepat dalam membuat cerita. Kemudian yang kedua, kita berimajinasi. Kemudian yang ketiga, kita dapat mengolah gambar. Dan keempat, kita dapat mendengar musik instrumental. Ingat ya, musik instrumentalnya saja tanpa syair. Dengan kita menutup mata, membayangkan, nah maka nanti akan keluar ide-ide kreatif dari mendengarkan musik instrumental tersebut. Kemudian yang kelima, kita juga dapat melanjutkan cerita yang sebelumnya kita baca, kemudian kita potong di tengah, kemudian kita bisa eksplor kembali sesuai dengan kreativitas dan imajinasi kita. Kemudian yang keenam, kita melanjutkan film. Kita menonton sebuah film, menyaksikan sebuah film, kemudian kita potong di pertengahan ceritanya, kemudian kita membuat alur yang berbeda dari cerita atau film sebelumnya. Dan yang ketujuh, membuat dua tokoh yang bertentangan. Nah, ketika kita sudah dapat 7 poin itu, kita praktekkan, maka langkah selanjutnya adalah menulis ide, lalu kita membuat alur ceritanya seperti itu ya. Baik, Kak, mungkin ada penyampaian pesan-pesan untuk teman-teman yang ada di sini. Ini rata-rata masih anak-anak muda nih, teman-teman SD. Oh ya, alhamdulillah. Ya, adik-adik semua, dari ketujuh hal tadi, 7 cara mencari ide tadi, nggak semuanya bisa kita lakukan. Mungkin ada teman-teman yang nggak suka musik. Adik-adik nggak suka, aku nggak suka musik, aku nggak bisa dengar musik. Ya nggak apa-apa. Nah, silahkan nanti cari cara yang lain. Atau misalnya aku nggak suka nonton film, aku nggak bisa cari ide dengan cara nggak apa-apa. Yang penting kalian nanti mungkin kalian akan punya 1 atau 2 atau 3 cara yang bisa digunakan. Nggak semuanya harus digunakan, itu alternatif saja. Tapi mungkin juga ada kayak teman Kak, dia anaknya pinter, tapi dia nggak pernah bisa belajar kalau nggak dengerin musik waktu Kak kuliah ya. Ya itu berarti dia kecerdasan musikalnya tinggi. Jadi kita harus terbuka sama orang yang punya berbagai kecerdasan. Nah, kalau di antara teman-teman ada yang kecerdasan musikalnya tinggi, seperti yang tadi menyanyi gitu ya, atau gugur yang tadi main keyboard, itu kecerdasan musikalnya tinggi. Mungkin kalau mau cerita bisa sambil dengerin musik gitu maksudnya adik-adik ya. Nah, tapi cara terbaik untuk membuat cerita yang bagus banget sebetulnya dengan cara membaca. Banyak membaca, banyak juga bertanya, banyak mewawancara orang. Kalau kamu datang ke tempat seorang petani yang sedang mengolah sawah, Pak gimana sih Pak menanam padi, capek nggak Pak? Terus Bapak dapat berapa, pulang jam berapa? Oh itu kamu akan dapat cerita yang banyak. Jadi selain membaca, bertanya, melihat langsung keadaan, jalan-jalan ke sekeliling. Karena itu cara yang dilakukan oleh para ilmuwan Islam zaman dulu juga untuk mendapatkan ide. Jadi mereka berkunjung ke tempat-tempat, berbagai tempat langsung gitu, melihat langsung dan mendapatkan ide dari sana. Seperti Ibnu Battuta, ya kan, ke berbagai negara. Kemudian dia mendapatkan ide untuk membuat sebuah cerita, sejarah, dan sebagainya. Nah, pesan dari Kakak gitu, adik-adik semangat karena orang yang senang menulis itu insya Allah akan menjadi orang kreatif dan orang kreatif itu akan sangat terpakai di masa depan. Baik kalian bekerja di kantor, di rumah, baik kalian menulis buku, menulis online dan sebagainya itu akan tetap akan terpakai insya Allah. Dan karena kenapa kita yakin karena perintah Allah yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi membaca dan menulis. Insya Allah ya adik-adik. Kakak pamit dulu. Oke, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, makasih. Terima kasih Kak. Makasih. Baik, terima kasih teman-teman. Untuk materi ini saya kembalikan ke MC, ke Bu Maimunah. Silakan Bu Maimunah.